Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Hilda Muda Iyana, Iva Fitria, Ilham Ainur Rozikin, dan Laila Latifah akan mempresentasikan makalah Psikologi Umum dengan judul Psikologi Belajar. Sebenarnya apa sih itu belajar? Nah, sebagai manusia, sejak kita lahir sampai sekarang, pastinya kita banyak sekali melakukan proses-proses belajar ataupun pembelajaran. Nah, bisa dikatakan bahwa aktivitas belajar itu tidak bisa lepas dari diri manusia, bahkan sangat akrab dengan kehidupan manusia. Banyak ahli pendidikan ataupun ahli psikologi yang mencoba untuk menjelaskan seperti apa itu belajar. Namun di antara penjelasan mereka masing-masing pastinya ada perbedaan karena penjelasan tersebut merupakan hasil dari pemikiran mereka masing-masing. Menurut Hamalik, belajar merupakan proses memodifikasi atau memperteguh tingkah laku melalui sebuah pengalaman. Nah, dari definisi itu, belajar itu sebuah proses, bukanlah sebuah tujuan atau sebuah hasil. Dan belajar itu bukan hanya mengingat, tetapi pengertiannya lebih dari itu, yaitu belajar itu merupakan proses mengalami sesuatu. Dan hasil belajar itu bukanlah penguasaan ataupun hasil latihan, tetapi hasil belajar itu merupakan perubahan atau perkembangan dari tingkah laku seseorang. Dan menurut pemakalah sendiri, belajar merupakan kegiatan atau sebuah proses untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, perilaku, ataupun pengalaman yang baru yang sebelumnya belum pernah dimiliki oleh seorang individu. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dan prinsip belajar. Menurut Baharudin dan Esa, ciri-ciri belajar itu meliputi yang pertama, yaitu belajar itu ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan tingkah laku dari hasil belajar itu relatif permanen. Yang ketiga, yaitu perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati pada saat berlangsungnya proses belajar, tetapi perubahan perilaku itu bisa jadi bersifat potensial. Yang keempat, yaitu perubahan tingkah laku itu merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, yaitu pengalaman atau latihan itu dapat memberikan yang namanya penguatan. Prinsip-prinsip belajar menurut Sardiman yaitu antara lain belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. Yang kedua, belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri pada siswa itu sendiri. Yang ketiga, belajar akan lebih matang dan mantap secara efektif apabila didorong dengan motivasi dari dalam sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah. Bentuk-bentuk belajar. Bentuk-bentuk belajar itu bermacam-macam. Meliputi yang pertama, yaitu belajar responden. Nah, belajar responden seperti ini itu bisa terjadi karena adanya suatu respon yang dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dikenal. Contohnya, seperti Doni dapat menjawab pertanyaan gurunya dengan tepat. Kemudian, guru pun meresponnya dengan positif dengan jawaban tersebut, yaitu dengan memberikan senyuman atau dengan pujian atau dengan memberikan pujian. Yang kedua yaitu belajar kontiguitas. Belajar seperti ini bisa dilihat jika seseorang itu memberikan respon atas pertanyaan yang belum lengkap. Seperti 2 kali 2 maka pasti bisa menjawab 4. Nah, itu adalah contoh asosiasi atau contoh dari suatu interaksi berdekatan antara mana yang stimulus dan respon dalam waktu yang sama. Yang ketiga yaitu belajar operan. Belajar bentuk ini itu sebagai akibat dari reinforcement. Reinforcement itu apa? Reinforcement itu merupakan respon terhadap suatu tingkah laku bertambahnya yang meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Bukan karena adanya stimulus, sebab perilaku yang diinginkan itu timbul secara spontan. Misalnya, respon menjawab pertanyaan guru secara sukarela, maka reinforcer bisa berupa ucapan guru seperti bagus sekali, kamu dapat 1 poin, dan sebagainya. Yang keempat yaitu belajar observasional. Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa
orang itu dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan terjadi. Contohnya seperti anak kecil belajar makan, maka anak kecil itu nanti akan mengamati bagaimana cara makannya atau bagaimana cara makan yang dicontohkan oleh ibunya maupun keluarga atau kerabat dekatnya. Yang kelima yaitu belajar kognitif. Belajar kognitif ini memperhatikan proses-proses kognitif atau proses-proses berpikir selama belajar. Nah, proses-proses berpikir itu contohnya yaitu seperti membaca, belajar, mengingat, penalaran logis dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya tentang metode psikologi belajar. Seperti ilmu-ilmu lain, psikologi belajar juga menggunakan metode tertentu untuk melahirkan teori. Beberapa literatur psikologi menuliskan bahwa metode yang digunakan dalam psikologi belajar tersebut adalah yang pertama yaitu metode introspeksi. Secara harfiah, introspeksi diartikan dengan melihat ke dalam. Metode ini digunakan dengan cara melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan di dalam diri sendiri. Penyelidikan dengan metode ini dilakukan secara sistematis, terencana, dan penuh kesadaran berdasar norma-norma ilmiah. Metode ini dipandang memiliki kelemahan, sangat subjektif karena yang diteliti adalah diri sendiri. Ketidakjujuran sangat mungkin terjadi pada data yang diambil melalui metode ini. Walau begitu, metode ini mempunyai andil besar bagi perkembangan psikologi belajar karena banyak gejala-gejala jiwa yang didapat melalui metode ini. Metode ini merupakan metode khas dalam psikologi karena hanya manusia yang bisa melakukan introspeksi. Selanjutnya yaitu metode ekstrospeksi. Ekstrospeksi artinya melihat keluar. Metode ekstrospeksi digunakan untuk menyelidiki kondisi kejiwaan dengan cara mengungkap kondisi kejiwaan orang lain. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode introspeksi, yang menjadi objek penyelidikan bukan diri sendiri, melainkan orang lain, sehingga objektivitasnya lebih terjaga. Walau begitu, metode ini sebagaimana metode introspeksi juga mempunyai kelemahan karena kesimpulannya yang diambil juga berdasar metode introspeksi. Kemudian yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner sering disebut dengan angket. Digunakan sebagai metode dalam psikologi belajar. Dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis pula. Pada umumnya, angket meliputi beberapa bagian, yaitu bagian identitas dan bagian yang mengandung pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu interview. Interview disebut juga wawancara. Interview sebagaimana angket juga dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bila angket dilakukan secara tertulis dan terjawab secara tertulis, maka interview dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Melalui interview, persoalan yang tidak jelas dapat diperjelas melalui pertanyaan lisan, sehingga metode ini dapat digunakan sebagai pelengkap. Bahkan metode interview dapat digunakan untuk mengungkap data yang tidak dapat diungkap melalui angket. Dan selanjutnya yaitu biografi. Biografi adalah catatan atau riwayat hidup seseorang. Melalui metode ini diperoleh data tentang kehidupan seseorang, baik sikap, pandangan, kebiasaan-kebiasaan maupun harapan-harapannya. Metode ini mengandung subjektivitas, walau begitu dapat diatasi dengan menyelidiki biografi dari beberapa orang. Kemudian selanjutnya yaitu metode klinis. Metode klinis untuk menemukan data adanya gangguan atau penyimpangan klinis dalam diri subjek. Metode ini bisa digunakan untuk melihat perilaku belajar pada anak-anak yang terganggu mentalnya.
atau bagaimana proses belajar pada anak-anak abnormal. Bagaimana pola perilaku anak yang secara klinis terbukti mengidap epilepsi. Dan kemudian selanjutnya yaitu metode eksperimen. Eksperimen disebut juga percobaan. Metode ini ditempuh dengan melakukan percobaan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Peneliti bisa memberikan perilaku atau treatment tertentu kemudian menguji hasilnya. Eksperimen dilakukan dengan sengaja menciptakan kondisi tertentu agar muncul fenomena yang diharapkan. Suasana penelitian dengan sengaja ditimbulkan. Perilakuan yang diberikan juga dilakukan dengan sengaja dan terencana. Misalnya, peneliti dengan sengaja menciptakan suasana kompetisi untuk melihat etos usaha belajar siswa, kemudian menguji hasilnya. Selanjutnya yaitu metode testing. Metode testing bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu tes psikologis serta tes prestasi. Teori-teori ini dalam psikologi belajar bisa lahir melalui metode testing. Melalui tes yang standar akan ditemukan kemampuan yang diharapkan atau dimiliki oleh subjek. Misalnya untuk mengetahui perbedaan kecerdasan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh gizi dengan kecerdasan anak yang tertinggal di daerah tandus. Kecerdasan anak tersebut bisa dilihat melalui tes inteligensi. Dan selanjutnya pembahasan tentang gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara anak didik belajar yang sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan tersebut dianggap paling tepat baginya. Adapun 4 gaya belajar, yaitu yang pertama somatis. Somatis artinya tubuh atau raga. Anak dengan gaya belajar somatis akan belajar dengan cepat bila dilakukan dengan memanfaatkan tubuh atau raga, baik melalui aktivitas yang melibatkan tubuh ataupun dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya. Kemudian selanjutnya auditif, artinya suara. Gaya belajar ini ditempuh dengan mendengarkan suara, seperti suara guru, suara diri sendiri atau teman lain yang sedang belajar. Kemudian selanjutnya visual, merupakan gaya belajar yang melalui penglihatan. Anak dengan gaya belajar akan lebih mudah memahami materi bila dengan melihat atau membaca. Kemudian yaitu intelektual, gaya belajar yang dilakukan dengan perenungan atau insting. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu. Dalam proses belajar di sekolah, faktor eksternal berarti faktor-faktor yang berada di luar siswa. Faktor eksternal terdiri dari faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial merupakan faktor-faktor di luar individu yang berupa kondisi fisik yang ada di lingkungan belajar. Lingkungan belajar bisa di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Oke, selanjutnya faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor-faktor di luar individu yang berupa manusia. Faktor eksternal yang bersifat sosial bisa dibilang menjadi faktor yang berasal dari keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat atau lingkungan pergaulan juga. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis. Contohnya yaitu keadaan tonus jasmani pada umumnya. Contohnya yaitu tingkat kesehatan dan kebugaran fisik individu. Yang kedua, keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu. Maksudnya
keadaan fungsi jasmani yang terkait dengan fungsi panca indera yang ada dalam diri individu. Panca indera merupakan pintu gerbang masuknya pengetahuan dalam diri individu. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor psikis yang ada dalam diri individu. Faktor psikis tersebut antara lain tingkat kecerdasan, motivasi, minat, bakat, sikap, kepribadian, kematangan, dan lainnya. Tingkat kecerdasan akan mempengaruhi daya serap serta berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Demikian juga motivasi, bakat, dan minat banyak memberikan warna terhadap aktivitas belajar. Oke, penjelasan yang kedua mengenai manifestasi hasil belajar. Belajar tidak hanya terlihat ketika seseorang dapat membaca dan menulis atau melakukan hal yang lain. Termanifestasikan dalam beberapa macam bentuk. Wujud belajar tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Syah, dapat dilihat adanya 9 wujud perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan kebiasaan. Salah satu wujud dari hasil belajar adalah adanya perubahan kebiasaan dalam diri individu. Orang yang berhasil belajar akan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak diperlukan. Oke, perubahan yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot yang bersifat motorik. Kegiatan ini membutuhkan koordinasi gerak yang teliti dan memerlukan kesadaran yang tinggi. Oleh sebab itu, hasil belajar dapat dilihat tingkat keterampilan dan yang ada dalam diri individu. Perubahan yang ketiga merupakan pengamatan. Dapat diartikan proses menerima, menafsirkan, dan mengartikan rangsangan yang termasuk melalui panca indera, terutama mata dan telinga. Seseorang yang belajar akan menghasilkan pengamatan yang objektif dan benar. Perubahan yang ketiga tentang berpikir asosiatif dan daya ingat. Seseorang yang belajar akan menjadikan dirinya mampu berpikir asosiatif dan meningkatkan daya ingat. Berpikir asosiatif maksudnya untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Orang yang belajar akan mudah melakukan berpikir asosiatif tersebut. Selain itu, orang belajar akan memiliki daya ingat yang lebih baik. Perubahan yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis. Proses belajar akan menjadikan seseorang dapat memiliki rasional dan kritis. Berpikir rasional berarti mampu menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menyimpulkan, bahkan meramalkan sesuatu atau membuat hipotesa. Yang keenam adalah perubahan sikap. Sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk mereaksi terhadap sesuatu hal. Hasil belajar akan ditandai muncul kecenderungan baru dalam diri seseorang dalam menghadapi suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Perubahan yang ketujuh adalah inhibisi. Inhibisi dalam konteks belajar dapat diartikan kesanggupan individu untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu dan mampu memilih dan melakukan tindakan yang lain yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Dalam segi apresiasi, hasil belajar dapat dilihat adanya apresiasi dalam diri individu yang belajar. Orang belajar akan muncul kemampuan untuk menilai dan menghargai terhadap sesuatu objek tertentu. Kemudian yang terakhir adalah perubahan tingkah laku yang efektif. Tingkah laku efektif ini dapat dilihat sebagai wujud dari hasil belajar. Maksudnya, seseorang dikatakan berhasil belajar jika orang tersebut memiliki tingkah laku yang efektif, yaitu tingkah laku yang memiliki manfaat. Dapat disimpulkan dari uraian di atas, belajar merupakan suatu proses di mana suatu organisasi atau individu berubah perilakunya sebagai akibat dari sebuah pengalaman. Belajar sendiri memiliki banyak ciri-ciri dan prinsip. Dalam belajar juga terdapat banyak metode-metode dan gaya belajar yang mungkin salah satunya sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam proses belajar, pastinya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat belajar tersebut. Faktor tersebut dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor dari luar, dan faktor internal, faktor dari dalam. Setelah mengalami proses belajar, maka akan menghasilkan wujud atau hasil dari proses belajar tersebut, entah dalam kebiasaan yang berubah, keterampilan, ataupun cara berpikir yang lebih kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan audien. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, mohon disampaikan kepada kami. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.